atas kelahiran anak kedua Bapak Atta Halilintar dan Ibu Aureli Hermansyah. Siang ini telah hadir bersama kita tentunya Bapak Atta Halilintar, Dr. Iman Rizal Sidi, dokter spesialis kandungan dan kebidanan di RSIA Bunda Jakarta, Dr. Imelda Rahmawati, Hospital Director RSIA Bunda Jakarta, Dr. Abdullah Reza, dokter spesialis anak RSIA Bunda Jakarta, serta Dr. Puspa, perwakilan Indonesia Medical Tourism Board. Kita mulai saja acara inti pada siang hari ini. Kami mohon kesediaan Bapak Atta Halilintar untuk dapat memberikan pernyataannya mengenai kelahiran anak kedua Bapak Atta Halilintar di RSIA Bunda Jakarta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa memberikan rezeki buat saya dan istri di tanggal 11 kemarin, punya putri kedua kami. Dan saya juga mau berterima kasih ke dokter-dokter saya yang di samping saya ini, luar biasa sekali, terutama Dr. Ivan yang sudah membimbing kami dari bulan pertama. Itu baru tahunnya bulan ketiga ya kayaknya. Bulan ketiga tahun lagi hamilnya sampai kemarin lahiran selalu didampingi. Terus Dokter Puspa dan Dokter Abres yang banyak mengajarkan ilmu tentang bagaimana persiapan sebelum dan sesudah kelahiran, tentang bagaimana kalsium anak, kecukupan gizi, dan juga Ibu Dokter Imelda. Saya itu ingat nama susah tapi ingat muka gampang. Jadi senang banget lah saya bisa ada di sekitar dokter-dokter hebat ini. Dan ini suatu rezeki yang luar biasa karena nggak pernah planning mau anak kedua secepat ini, tapi memang Tuhan kalau udah kasih ya ternyata ini rezeki yang luar biasa banget. Dan terima kasih banyak ya. Seperti itu kira-kira openingnya kayak gitu. Baik, kalau gitu kita langsung saja sesi tanya jawab. Kita boleh buka bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Mungkin Atta seperti apa sih kemarin sendiri kan kelahirannya gimana, ada apa, seperti apa suasana di dalam kelahiran sebelumnya? Iya, suasananya menurutku hikmat banget karena Aurel itu nggak pernah dia susah percaya sama dokter. Jadi dia kalau lahiran pasti nyarinya dokter Ivan. Jadi dia harus dokter Ivan ya gitu. Jadi dia harus selalu cari dokter Ivan dari Amina sampai adiknya sekarang. Jadi suasana di dalam itu Aurelnya yang penting dia bawa percaya sama dirinya karena di sekitarnya dokter yang udah bikin dia nyaman gitu. Dan ya situasinya di dalam menurutku memang setiap lahiran pasti deg-degan, mau ibu mau bapak mau dimanapun ya, itu pasti deg-degannya luar biasa banget. Apalagi kan kita ngelihat menurut saya mau ibu itu lahirannya normal, mau ibu itu lahirannya sesar, menurut saya ibu tetap ibu ya, karena 9 bulannya tetap mengandung ya, bagaimana menjaga dirinya, terus membawa janinnya dalam perutnya. Jadi menurut saya dari setelah 9 bulan setiap ibu itu mau melahirkan, mau bagaimanapun caranya, saya tetap akan selalu appreciate seluruh ibu di dunia ini ya. Dan di dalam juga saya selalu ngerasa kayak ternyata kenapa dari Tuhan itu selalu dibilang ibumu gitu ya. Jadi saya melihat perjuangan istri saya, gimana dia mengeluarkan air mata yang menurut saya itu benar-benar air mata perjuangannya selama dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Dan di situ saya juga udah nggak bisa nahan lagi gimana rasa saya, happy-nya, bahagianya, dan bersyukurnya pada saat itu. Bang, mungkin ada nggak sih Bang perbedaan antara hamil pertama dan kedua ini dari awal sendiri Bang?
Perbedaannya apa ya? Mungkin itu Aurel lebih tahu, tapi kalau yang aku lihat sih nggak terlalu banyak perbedaan ya, karena bukan aku yang ngerasain gitu ya. Tapi mungkin bedanya ngidamnya nggak terlalu ribet-ribet sih. Tapi kalau soal kelahirannya dan lain-lain, alhamdulillah sama, semuanya lancar, cepet. Mungkin ya kalau anak kan tipikal lahirnya beda-beda. Mungkin kalau Amina rambutnya lebat, ini rambutnya tipikalnya halus gitu. Kalau misalnya Amina tanda lahirnya banyak, ini tanda lahirnya ada satu aja gitu. Jadi setiap anak punya keunikan dan kelebihan. Nah, dokter tuh yang tahu. Coba, dokter. Berat badannya 3,3, panjang badannya 48 cm. Saat persalinan apa ada hambatan atau lancar semua? Alhamdulillah pada saat proses persalinan, setelah dokter Ivan keluarkan dari perut ibunya, kita stabilkan, ya, lalu kita berikan vitamin A untuk mencegah perdarahan otak, ya, kita potong tali pusatnya, lalu kita bisa balik ya Bapak Tan kemarin ya. Alhamdulillah tidak ada kelainan-kelainan pengentalan tapak sehat ya. Dan juga setelah itu tentunya Bapak Atta langsung berdoa takbir dan qomat pada saat qomat azan dan juga qomat pada saat di dalam ruang operasi. Setelah itu kita lakukan inisiasi ini. Nah, setelah inisiasi ini kita naikkan ke atas, Bapak Atta langsung skin to skin dengan anaknya lagi. Dan setelah itu baru diberikan ASI dan alhamdulillah sampai saat ini hasilnya berlangsung dengan baik. Nah, kalau ini proses persalinannya kita tanya sama yang melahirkan, membantu melahirkan istri saya. Ya, pertama-tama selamat dulu untuk Bapak Atta. Ya, terima kasih. Juga keluarga besar. Jadi selama kehamilan saya teman-teman terima kasih juga diberikan kepercayaan untuk merawat, dan saya rasa selama 9 bulan pengabdi satu kali itu mendampingi Munawara yang sekarang tentu sampai hari ini juga gratis juga. Jadi ini saya sangat pribadi dari pertama kali kehamilan dulu dan terus sekarang sangat appreciate bahwa yang namanya suami, yang namanya ayah, dan juga contohnya sangat supportif gitu. Dan selama proses kehamilan alhamdulillah lancar aja semuanya, dan kita udah ngobrol banyak persiapan untuk melahirkan, karena memang kita sempat ngobrol ya normal segala macam, tapi karena kelihatannya memang badannya cukup ya dan juga proses sesar, jadi kita diskusi untuk melahirkan secara sesar nantinya. Jadi persalinan secara sesar juga sangat lancar sekali, karena ekspektasi dan juga apa yang sudah diceritakan sebelum operasi itu sudah banyak panjang lebar didiskusikan dengan dokter anestesi juga. Jadi kita selama suntikan pembiusan awalnya nyaman sekali, katanya mau lebih agak tenang, jadi mau agak relax gitu ya selama kelahiran. Dan obat-obat yang diberikan juga alhamdulillah selama 3 hari ini gak banget. Dan ini kita memang menggunakan Tolerex ya, yang kita berharap bahwa pasien satu bisa recovery lebih cepat. Dan sampai pagi ini juga kayaknya mobilisasi bagus, sangat untuk menyusui. Jadi memang ini kita harapkan untuk ibu yang melahirkan, yang tentunya kalau bisa kayak normal. Nanti kalau nggak bisa, betul seperti melahirkan saat ini recovery sangat baik sekali. Jadi alhamdulillah dalam kondisi yang sehat. Mama mungkin nama mungkin atau kayaknya belum spill nih kenapa harus namanya mungkin? Iya, namanya kita udah sepakat nanti tanggal 14 baru kita kasih tahu. Selain memang kita mematangkan dulu, tapi pilihannya udah mendekati lah. Ada tinggal dua pilihan dulu. Jadi tetap Ada siapa bang dua pilihannya bang? Ya pasti kan kalau nama itu apalagi anak perempuan itu biasanya dari bapaknya ya. Jadi bahkan aku diskusi sama nenek-neneknya, kakeknya ya,
sama ibunya juga, dia senangnya yang mana. Pasti kan walaupun kita laki-laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga sarannya, karena kan nama itu doa buat anak. Ya tanggal 14 nanti baru kita mungkin nanti Alasannya kenapa mungkin tanggal 12? ya biar lebih matang aja. Inisialnya tetap A, Bang. Inisialnya Hah? A. Inisialnya A, huruf keduanya H, pokoknya gitu. A sama H. Ada berapa tuh kata Bang? Aduh, belum itu. Oh iya, karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga saudara. Lanjutin yang tadi Bang, mungkin ketika pelayaran yang kedua itu kan Bang, rambutnya lebih halus, ada kenalannya juga, mungkin bisa deskripsikan sedikit. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Amino tuh lahir aja, aku ngeliat tuh waktu lahiran ini kok kayak rambut semua gitu. Makanya Amina itu waktu umur 6 bulan ya, pas tumbuh itu rambutnya kan jingkrak. Jadi walaupun anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker ya, mohak gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya gitu, bukan dibikin atau di waxing atau apa, bukan memang. Kalau ini dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Kalau Amina tuh nangis ya hari pertama itu, nangis terus sampai jam 3 pagi masih nangis. Nanti minum susu sedikit nangis lagi. Kalau ini tenang, kalem gitu. Nangis cuman ya tadi karena nangisnya malah kita yang seneng malah kalau dia nangis gitu. Jangan sampai nggak nangis gitu kan. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali kita senang gitu. Di pelajaran Baby Amina yang pertama kan ternyata pada dipotong paling besar. Nah ini di pelajaran kedua apakah Tetap bukan aku yang potong sih, kemarin cuma aku nanam ari-arinya aja. Iya, cuman kemarin itu kalau yang sekarang kan aku udah tahu oh, tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa, kan terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus nguburin atau taruh di kulkas kan jadinya. Waktu itu timku yang naruh di kulkas nih, sangkanya nanti bapaknya bakal ingat, lupanya ada daging Pak, oh bukan daging itu ari-ari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung panggil ustaz semua, doa di tempat ari-arinya dikuburin, langsung saya bawa lari langsung ke rumah. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman, takutnya dikubur taruh di mana, ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Bang Atta, nazar kemarin sudah dilaksanakan? Apa tuh? Lari pagi. Hah? Lari pagi? Di taman daerah seputar sini. Siapa yang nazar? Dari mana tuh kabarnya? Kemarin waktu wawancara di rumah sebelum Iya. berangkat. Nggak tahu, nanti coba saya lihat lagi ya wawancaranya. Iya, Mungkin reaksi Amina pas pertama kali adanya seperti apa sih Bang? Amina memang dari sebelum adiknya lahir dia udah mulai apa ya, touchy anaknya, jadi udah mulai sering nangis. Terus kalau nempel sama papanya nempel, kalau sekarang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih papa aku begini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku kan dulu punya adik juga banyak ya. Jadi pasti anak-anak itu pengen aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang namanya dia tidurin adiknya, aku tidurin Aminanya gitu, karena memang dia lagi taci-tacinya gitu. Jadi lihat apa nangis. Nanti mungkin aku konsultasi juga ke dokter Ivan kenapa, apa yang harus dilakukan supaya mereka itu. Tapi insya Allah lama-lama dia udah lihat kok ini ade. Lebih rewel apa dia kakaknya? Ya lebih gampang nangis, walaupun dia ngerasa menahan dia nangis. Karena dia memang anaknya apa ya, taci gitu ya, gampang tersentuh gitu. Dia ngelihat adiknya mungkin kok ibunya bapaknya gendong adiknya terus gitu kan. Jadi mungkin dia pastilah namanya kakak akan ada perasaannya, tapi one day dia akan ngerti. Kayak semacam sama tempat lahiran sendiri kan orang tua pasti hadir. Seperti apa sih sampai sekarang dan bakal datang pulang juga rame-rame juga atau seperti apa? Ya ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama Allah, karena semua orang tua bisa hadir. Kemarin kan kita lahiran pas COVID ya, jadi
nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSI Abunda pagi-pagi jam 3 pagi tuh, subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan apa ya, menyambut semuanya, nggak sabar nyambut cucu keduanya gitu. Jadi cucu perempuan keduanya. Kemudian untuk tentang komunikasi Aurel selama masa pelahiran itu seperti apa sih? Hingga tadi Pak Sato sudah bilang kalau udah ini nyarinya Ivan itu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya yang lebih yakin untuk ketemu dokter? Kalau saya melihatnya justru di kehamilan kedua ini jauh lebih tenang ya. Lebih tenang, lebih prepare, ya mungkin karena sudah anak kedua ya. Tapi tiap kehamilan pasti akan beda-beda ininya. Berat badannya juga beda, kemudian juga keluhannya juga beda-beda. Nanti sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini nih ada yang bantuin terus di Dokter Puspa yang nenangin nih. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana Dokter Puspa? Jadi Aurel sih aman-aman aja sih, tenang-tenang aja. Memang sebenarnya dari awal Kak Aurel juga udah siap ya untuk menghadapi kerja ini. Jadi sengaja dengan Aurel juga udah siap. Jadi menanamnya selama perjalanannya kehamilannya, Aurelnya juga aman-aman aja, nyaman aja. Kebetulan dokter Ivannya juga orangnya asik, jadinya Aurel tambah nyaman, jadinya dia mencari dokter Ivan terus gitu. Dokter Puspa ini dokter yang pendamping selama kehamilan ini masih muda, kita memang ada yang bantuin untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan support segala macam. Jadi mudah-mudahan atas sama Aurelnya yang lebih nyaman Dokter Puspa terus ini kayaknya. untuk kondisi hari ini Aurel sendiri seperti apa sih? Itu mulai kasus berat atau mungkin seperti apa sih gitu untuk menjalani? Alhamdulillah untuk dari pelahiran pertama tuh ya, waktu kita lahiran di rumah sakit ini, dia udah bisa langsung berdiri gitu ya. Jadi tadi juga udah mulai jalan-jalan di depan kamarnya gitu kan. Karena dia bosan juga mungkin di kasur terus kan. Jadi sambil kita ini ya coba terus untuk produksi ASI-nya, karena kan memang kalau awal-awal pasti keluar ASI-nya masih gak segampang itu. Jadi kita masih pelan-pelan, karena nggak sekaya Amina, dia kan nggak aktif dari kecil udah nangis atau apa. Jadi ini dia harus di pancing-pancing terus. Jadi kita akan sampai ke rumah juga coba nanti besok pagi mungkin jemur gitu ya di matahari, karena kan dia belum ketemu matahari juga nih. Itu kata dokter juga sehat ya dok ya. Tapi yang pagi tadi kalau jemur sekarang kan sini kayaknya banyak asap ya kalau di sini. Kita coba di tempat yang nggak dilewatin terlalu banyak kendaraan gitu. Apa yang Mas Aja sendiri Mas? Ada hari ini kita insya Allah nih habis dari sini kita pulang. Tapi tergantung juga, kita masih nanya sama dokter Ivan dan dokter Abras kayak gimana kondisi ibu dan adiknya terakhir. Kalau kita sudah dapat izinnya, insya Allah kita langsung lanjut istirahat di rumah ibu dan anak. Istirahat di rumah sendiri seperti apa Kak? Pilih tanggal nanti seperti Amina kan 222. Kalau yang adiknya ini 11 mungkin. Emang HPL-nya sih sebenarnya udah deket di tanggal-tanggal ini, tapi kebetulan ada tanggal cantik ya udah dipilih aja tanggal cantik kan. Jadi biar kalau adiknya kan 2222 anak pertama, ini 1111 anak kedua gitu. Jadi unik aja gitu. Jadi ya kayaknya orang-orang biasanya karena memang kan ini lahiran kedua ini nggak bisa normal juga kan, memang karena masih terlalu bahasanya itu masih basah ya, masih kepagian. Karena itu yang tadi saya bilang, saya nggak bisa planning juga. Ini maunya hamilnya sebenarnya nanti di space dulu 2 tahun 3 tahun, tapi ya tiba-tiba udah hamil gitu kan. Saya juga kaget. Aurel juga waktu ngecek dokter, dok
saya hamil, tapi dia ngasih taunya bukan kayak orang happy, kayak kaget. Aduh gimana nih sayang, kok gimana nih? Kata dokter malah alhamdulillah dong, ya udah kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah, intinya kan yang penting waktu kita menuju kehamilan itu sampai melahirkan itu senangnya luar biasa gitu ya, walaupun awalnya di luar planning, tapi insya Allah ini jadi berkah yang baru buat keluarga kami. Dan yang lahiran sama aku juga di tanggal itu kayaknya banyak banget ya, aku di-tagin di Instagram karena semua orang kayaknya ngejar tanggal 11 ini ya, bukan hanya tanggal diskon ternyata ya. Karena bukan hanya ngejar diskon atau flash sale, tapi memang ngejar anaknya pengen lahiran. Jadi itu kan tanda sayang juga ya, orang tua tuh pengen anak aku nanti biar dia pas lahir orang tua tuh mikirin gitu sampai tanggalnya. Ya cara sayang orang tua kan beda-beda ya, kita mungkin menghargai aja keputusan setiap orang tua yang ada di luar sana, yang lahiran bareng juga sama anak tua. Ini rumah sakit sibuk banget aku lihat karena banyak banget yang lahiran di sini. Mungkin kita beri doa juga buat Dokter Ivan bisa sehat selalu, sama Dokter Abras, Dokter Imelda, Dokter Puspa, semoga semua bisa sehat terus melayani masyarakat Indonesia di sini. Karena aku lihat banyak yang senang lahiran di sini. Banyak teman-teman artis juga dari kemarin kan semuanya banyak di sini, jadi selalu alhamdulillah dengan lahiran. Pak Atta, apakah bayinya untuk ASI eksklusif atau tidak? Ya pasti selama susu mamahnya masih keluar, kita akan selalu menjadi pejuang ASI eksklusif gitu ya. Tapi kan namanya ini perjuangan kan, nggak tahu Tuhan ngasihnya misalnya kayak Aminah sampai umur berapa udah nggak bisa gitu kan, karena mungkin asinya udah nggak terlalu keluar atau gimana ya kan. Tapi sekarang kita akan terus koordinasi sama Dokter Abras untuk gimana caranya biar asinya tambah baik. Mungkin nanti kita bikin planning makannya juga buat ibunya ya, buahnya, kalsiumnya yang pas gitu untuk kira-kira. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu, acara kita tutup dengan foto bersama. Kami mohon kepada ibu dokter yang